Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang rangkaian arus bolak-balik. Nah, sebelumnya tegangan dan arus bolak-balik itu memiliki nilai dan arah yang selalu berubah-ubah, merupakan fungsi waktu dan dapat dinyatakan ke dalam persamaan ini. Jadi persamaan untuk V itu atau tegangan itu adalah Vmax sin omega T, di mana Vmax ini itu adalah tegangan maksimumnya dalam satuan volt. Kemudian untuk arusnya I itu adalah Imax sin omega T. Nah, Imax-nya itu adalah arus maksimumnya dalam satuan ampere. Nah, kemudian untuk persamaan tersebut dapat dinyatakan dalam kurva sinusoidal seperti pada gambar ini ya. Selanjutnya, untuk nilai efektif arus bolak-balik. Nilai efektif merupakan hasil pengukuran dengan alat ukur listrik secara langsung. Nah, nilai efektif ini dia dapat dihitung dengan menggunakan persamaan ini. Jadi, untuk yang arus efektif atau IF itu adalah I maksimal dibagi dengan akar 2. Kemudian untuk yang tegangan efektifnya atau VF itu adalah Vmax dibagi dengan akar 2. Nah, Imax dan Vmax ini kan nilai maksimum ya. Nilai maksimum itu merupakan nilai yang ditunjukkan oleh osiloskop. Nah, osiloskop itu adalah alat ukur yang memproyeksikan sinyal listrik dalam bentuk grafik. Kemudian, untuk nilai rata-rata arus bolak-balik. Nilai rata-rata arus bolak-balik adalah arus bolak-balik yang nilainya dianggap sama dengan arus arah yang memindahkan sejumlah muatan sama dalam waktu yang sama. Nah, untuk mencari nilai rata-ratanya, kita bisa menggunakan persamaan ini. Jadi, IRT atau I rata-rata atau arus rata-rata itu adalah 2 kalikan I max dibagi dengan Pi. Kemudian untuk yang VRT atau V rata-rata atau tegangan rata-rata itu sama dengan 2 V max dibagi dengan Pi. Dalam rangkaian arus bolak-balik terdapat 3 jenis hambatan, yaitu resistor, reaktansi induktif, dan reaktansi kapasitif. Nah, yang pertama itu adalah pada rangkaian resistor ya. Nah, pada rangkaian resistor ini, hambatannya itu adalah hambatan resistor, dia dalam satuan ohm, atau biasa kita tuliskan ini ya. Nah, dan gambar dari rangkaian resistor murni ditunjukkan seperti ini ya. Nah, dan ini adalah simbol dari tegangan bolak-balik. Seperti ini simbolnya. Nah, untuk rangkaian resistor, dia berlaku ini. Jadi, VR itu adalah tegangan resistor. Dia adalah Vmax sin omega T. Kemudian IR itu adalah Imax sin omega T. Nah, kita bisa mencari besarnya IR itu dengan VR dibagi dengan R. Nah, sehingga kan kita punya ya, VR itu kan Vmax sin omega T. Nah, berarti kita masukkan ke sini, jadi IR itu adalah Vmax sin omega T dibagi dengan R. Nah, kita bisa mencari besarnya. Vmax itu adalah Imax dikalikan dengan R-nya. Nah, seperti di sini ya, Vmax itu adalah Imax dikalikan dengan R-nya. Sehingga kita bisa mencari Imax itu adalah Vmax dibagi dengan R. Jadi R-nya ini pindah ruas ke sini, jadi Vmax dibagi dengan R. Nah, begitupun juga untuk yang efektifnya. Jadi, IF atau arus efektifnya itu adalah V efektif dibagi dengan R-nya. Ini ya. Kemudian, sehingga kita bisa mencari V efektifnya itu adalah I efektif dikalikan dengan R-nya. Nah, di sini untuk keterangannya, omega, ini ya. Omega itu adalah kecepatan sudut. Dia satuannya dalam radian per sekon, dan T-nya ini adalah waktunya dalam satuan sekon. Nah, kemudian untuk contohnya, ini ya, contoh 1. Sumber tegangan bolak-balik mempunyai persamaan V itu sama dengan 30 sin 10 Pt yang dihubungkan dengan lampu pada hambatan 3 ohm. Hitunglah besar arus efektifnya. Berarti yang ditanyakan adalah I efektifnya. Nah, sedangkan yang diketahui itu adalah V itu sama dengan 30 sin 10 Pt. Nah, ini kan sebenarnya bisa kita nyatakan dalam persamaan yang tadi itu ya, yang V itu sama dengan V maksimal, ya kan, Vmax sin omega T. Ini ya. Jadi kalau misalkan kita jabarin, ini 30 ini adalah V maksimalnya, ya kan, sin omega T, berarti 10 P ini adalah omeganya, gitu ya. Nah, kemudian diketahui lagi R-nya, R ini itu adalah 3 ohm. Nah,
Untuk penyelesaiannya, jadi saat kita mau mencari IF itu kan bisa kita cari dari I efektif itu kan dari V efektif dibagi dengan R. Dari yang di sini tadi ya. IF itu adalah V efektif dibagi dengan R. Nah, di sini R-nya udah ada belum? R-nya udah ada 3 ohm. V efektifnya udah ada belum? V efektifnya belum ada. Berarti kita cari dulu nilai dari V efektif. Nah, untuk mencari V efektif, kita punya persamaan. V efektif itu sama dengan V max dibagi dengan akar 2. Ya kan? Nah, V maksimalnya adalah 30. Nah, dibagi dengan akar 2, berarti 15 akar 2. Nah, ini kita masukkan ke dalam persamaan yang di sini. Jadi, I efektif itu adalah V efektif bagi R. Jadi, 15 akar 2 dibagi dengan 3. Berarti I efektifnya adalah 5 akar 2. Satuannya dalam ampere. Selanjutnya, yang kedua adalah tentang rangkaian induktor. Nah, ini ya rangkaian induktor. Gambar dari rangkaian induktor murni seperti ini. Di dalam rangkaian induktor, hambatannya kita sebut dengan XL atau reaktansi induktif. Dia satuannya adalah ohm. Nah, di dalam rangkaian induktor, dia berlaku IL itu sama dengan I max dikalikan sin dalam kurung omega T minus pi per 2. Kemudian untuk VL-nya itu adalah V max sin omega T. VL ini adalah tegangan induktornya ya. Nah, kita juga bisa mencari besarnya XL atau reaktansi induktifnya itu dari omega dikalikan dengan L, di mana omega itu adalah kecepatan sudutnya, dia satuan dalam radian per sekon, kemudian L ini itu adalah induktansi diri, satuannya adalah Henry. Nah, selanjutnya tadi kan IL itu kan kita punya I max sin dalam kurung omega T minus pi per 2. Nah, I max kita bisa mencari dari V max dibagi dengan XL. Sedangkan XL-nya itu kita punya omega dikalikan L. Sehingga kita bisa menuliskan IL itu adalah V max dibagi dengan omega dikalikan L dikalikan sin omega T minus pi per 2. Nah, kemudian kita juga bisa mencari V max-nya itu dari I max dikalikan dengan XL-nya. Sama halnya untuk yang efektifnya ya. Efektif, kita bisa mencari I efektif atau IF itu sama dengan VF dibagi dengan XL. Sehingga kita bisa mencari VF-nya itu adalah IF dikalikan dengan XL. Nah, contohnya ini, contoh 2. Sebuah induktor murni 500 mH dirangkaikan dengan sumber tegangan bolak-balik. Apabila rangkaian tersebut bertegangan maksimum itu adalah 500 akar 2 volt dengan frekuensinya itu 150 Hz, berapa besar reaktansi induktifnya pada rangkaian tersebut. Nah, di sini kan pertama diketahui itu adalah sebuah induktor murni 500 mH, berarti L-nya itu adalah 500 mH. Kemudian diketahui kedua adalah bertegangan maksimum, berarti V max-nya itu adalah 500 akar 2 volt. Kemudian frekuensinya 150 Hz, berarti F-nya itu adalah 150 Hz. Yang ditanyakan adalah berapa besar XL-nya, gitu kan. Besar reaktansi induktifnya. Nah, kita bisa mencari besar XL itu adalah dengan omega dikalikan L. Nah, XL ini, omega ini bisa kita cari dari 2 dikalikan pi dikalikan dengan F. Ini ya, 2πf. Nah, berarti kita bisa mencari besar XL atau reaktansi induktifnya itu adalah 2πf dikalikan dengan L. Nah, tinggal dimasukkan aja angkanya ke sini. Jadi, 2 dikalikan 3,14 dikalikan 150 dikalikan 0,5. Hasilnya adalah 471 ohm. Selanjutnya yang ketiga itu untuk rangkaian kapasitor. Nah, ini adalah gambar dari rangkaian kapasitor murninya. Di dalam rangkaian kapasitor, hambatannya itu kita sebut dengan XC atau reaktansi kapasitif. Dia satuan dalam ohm ya. Ohm. Nah, kita bisa mencari besarnya XC atau reaktansi kapasitif itu dengan persamaan ini. Jadi XC itu sama dengan 1 per omega C, di mana omega itu adalah kecepatan sudut, satuannya radian per sekon, dan C-nya itu adalah kapasitas kapasitor, satuannya dalam farad. Nah, untuk besar VC-nya atau tegangan kapasitornya itu adalah V max dikalikan sin omega T. Kemudian untuk IC-nya itu sama dengan I max sin dalam kurung omega T plus pi per 2. Selanjutnya untuk mencari besar V max, kita bisa mencari dari I max dikalikan dengan XC, atau XC itu kan kita punya
1 per omega C ya, 1 per omega dikalikan C. Sehingga kita bisa menuliskan Vmax itu sama dengan Imax dikalikan 1 per omega dikalikan C. Sama halnya untuk efektifnya ya, Vf itu sama dengan If dikalikan dengan Xc, sehingga kita bisa menuliskan juga Vf itu sama dengan If dikalikan 1 per omega dikalikan C. Selanjutnya untuk yang contoh nomor 3. Contoh 3. Sebuah kapasitor dengan kapasitas 100 mikrofarad dihubungkan dengan sumber tegangan AC 15 volt dan kecepatan sudutnya adalah 500 radian per sekon. Besar reaktansi kapasitif dan arus listrik adalah, nah di sini yang ditanyakan yang pertama adalah reaktansi kapasitif atau Xc-nya, dan yang kedua adalah arus listriknya atau I-nya. Nah, di sini kan diketahui yang pertama itu adalah kapasitas kapasitornya itu adalah 100 mikrofarad, berarti C-nya itu adalah 100 mikrofarad. Kemudian sumber tegangan AC atau sumber tegangan bolak-baliknya itu ada 15 volt, berarti V-nya itu adalah 15 volt. Dan kecepatan sudutnya 500 radian per sekon, berarti omeganya itu adalah 500 radian per sekon. Nah, ditanyakan Xc dan I. Nah, yang pertama yang akan kita kerjakan itu adalah reaktansi kapasitifnya. Untuk mencari besar reaktansi kapasitif, kita bisa menggunakan persamaan ini ya. Xc itu adalah sama dengan 1 per omega kalikan C. Nah, sehingga langsung aja kita masukkan ke sini. Jadi, Xc itu adalah 1 dibagi 500 dikalikan C-nya berapa? C-nya adalah ini ya, 100 mikrofarad. Nah, ini kita konversikan dulu ke dalam satuan farad. Sehingga dikalikan 10 pangkat minus 6 farad. Atau sama dengan jadi 10 pangkat minus 4 farad. Ini ya, jadi ini. Nah, sehingga nilai dari Xc itu adalah 20 ohm. Yang kedua, untuk mencari besar arusnya, kita langsung aja di sini. Jadi I itu sama dengan V dibagi dengan Xc atau tegangan dibagi dengan hambatannya. Nah, atau tegangan dibagi dengan reaktansi kapasitif. Nah, V-nya itu kan kita punya ini ya 15 volt. Kemudian Xc-nya dari yang kita cari tadi itu adalah 20 ohm. Sehingga 15 dibagi 20 itu adalah 0,75 ampere. Sekian penjelasan materi hari ini. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Terima kasih.